Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita. Sebelum itu di sini saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman saya semuanya ya. Kalau misalkan saya punya salah silap dalam sebuah perkataan ataupun di dalam saya membuat video ini ya teman-teman, mohon dimaafkan ya. Semoga kita semua kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik dan semoga semua urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan di video kali ini teman-teman ya, ada pertanyaan dari Mbak Ida ya. Jadi di sini mbaknya itu bertanya seperti ini. Assalamualaikum Mbak Ase, saya mau tanya, ada teman saya baru masuk Singapura, dia dia masuk secara ilegal, terus dia biaya sendiri dari rumah untuk paspor dan medikal, dan dijanjikan uang saku akan dikasih setelah sampai Singapura. Mbak Ase, mohon penjelasannya. Jadi di sini ya, waalaikumsalam Mbak Ida. Jadi buat teman-teman semuanya yang masih yang masih pemula, baru pertama kali memulai ingin bekerja ke Singapura ya, kenapa kalian lebih memilih jalur yang ilegal dibandingkan lewat jalur yang resmi? Kenapa ya? Padahal kalau dipikir-pikir teman-teman, jalur ilegal ini sangat rawan, sangat berbahaya untuk diri kalian dan juga untuk keluarga yang kalian tinggalkan. Karena apa? Ya, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dulu bahwasanya kalau kerja ke Singapura ataupun kerja kemana aja lewat jalur yang ilegal itu sangat berbahaya teman-teman ya. Pikirkan baik-baik nasib kalian, pikirkan keluarga yang kalian tinggalkan. Oke? Dan di sini ini masih teman-teman ya, dari medikal, paspor semua biaya sendiri dan dijanjikan uang saku. Nah, uang sakunya ini nanti dapat berapa? Itu harus dipertanyakan. Apakah uang sakunya di sini dapat 4 juta atau 5 juta? Jadi bisa untuk ngirim keluarga yang di Indonesia. Tapi misalkan kalau hanya dapat uang saku 1 juta atau 1.500.000, rugi. Karena apa? Kerja ke luar negeri ataupun ke Singapura teman-teman ya. Sebenarnya kalau kalian mau lewat PT itu di sana kalian lebih mendapatkan uang pesangon yang lebih gede. Karena apa? Di sana kalian semuanya sudah dibiayai oleh PT. Ya, di PT itu kalian mendapatkan pembekalan juga, mendapatkan ilmu. Ya, buat teman-teman semuanya nantinya kalian kok masih terus kerja ke Singapura lewat jalur ilegal atau bisa dibilang calling visa. Sebenarnya kerja ke Singapura lewat jalur calling visa ataupun ilegal ini sangat-sangat dilarang oleh pemerintah Indonesia. Nantinya kalau sampai kalian mendapatkan masalah di tengah-tengah perjalanan, siapa yang rugi? Pasti kalian akan menanggungnya sendiri, Mbak. Keluarga yang ada di rumah juga ikut menjadi beban. Karena apa? Ternyata anaknya kerja ke luar negeri, ternyata istrinya kerja ke luar negeri lewat jalur yang ilegal, jalur gelap. Nah, pikirkan baik-baik ya teman-teman. Jadi di sini kalau misalkan kalian diiming-imingi, nggak usah masuk ke PT, ini ada jalur ilegal, prosesnya lebih cepat. Namanya apa Mbak? Calling visa, lebih cepat ini. Nah, sudah pasti kalian pasti tergiur, apalagi yang saat ini mungkin, maaf ya, kalian benar-benar butuh banget yang namanya uang. Benar-benar kepingin yang namanya, nggak tahu ya, namanya orang kalau sudah menikah, sudah pasti akan membutuhkan biaya hidup yang lebih besar. Mungkin untuk biaya sekolah anaknya, mungkin untuk apa, kayak gitu ya teman-teman. Kan namanya orang hidup tuh sudah pasti membutuhkan biaya hidup ya. Jadi dari sini teman-teman ya, kalian nggak usah yang namanya kerja ke Singapura itu lewat jalur yang ilegal ya, karena beresiko sangat besar sekali.
Ya, misalkan kalian masuk ke PT yang resmi, ya, di sana kalian juga bakalan mendapatkan uang pesangon, Mbak, ya. Ada yang kerja ke Singapura lewat PT yang resmi itu mendapatkan uang pesangon 3 juta. Ada yang mendapatkan uang pesangon 2 juta. Dan semua biaya, ya, mulai dari medikal, pasporan, pokoknya semua, kalau kalian lewat PT yang resmi, itu semua akan ditanggung oleh PT, Mbak. Ya, jadi kalian di sini nggak perlu mengeluarkan biaya apapun, nggak perlu. Justru di sini kalian mendapatkan uang pesangon. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, pikirkan baik-baik sebelum kalian mengambil keputusan. Karena apa? Nantinya kalau kerja ke Singapura lewat jalur yang ilegal ini, biasanya kalian akan diproses di Batam. Mungkin kalian terbangnya dari Bandara Surabaya, Bandara Jakarta, atau Bandara Semarang, atau bandara mana aja kayak gitu ya. Jadi di sini kalian nanti disarankan untuk turun di Batam dulu. Karena apa? Dari Batam sana kalian akan diproses ulang, teman-teman. Ya, di sana kalian sambil diproses, sambil menunggu interview dari calon majikan kalian. Jadi nggak langsung diberangkatkan ke Singapura, nggak. Karena ini jalur ilegal. Lain ceritanya kalau kalian lewat PT yang resmi, itu sudah pasti dari Jakarta atau dari Surabaya, ya, kalian langsung diterbangkan ke Singapura, langsung turun di Changi Airport di Bandara Singapura. Nanti setelah sampai di Singapura, kalian akan dijemput oleh agent. Seperti itu. Itu lewat PT yang resmi. Lain ceritanya kalau lewat jalur yang ilegal atau bisa dibilang calling visa. Itu nanti kalian akan diberhentikan dulu di Batam. Di sana ada sebuah rumah kecil atau bisa dibilang penampungan, ya. Pasti ada temennya juga, tapi di situ sudah pasti ya seperti itu, teman-teman. Harus diam-diam. Nanti kalau ada misalkan ada pengecekan kayak gitu ya, itu sangat berbahaya sekali. Karena apa? Misalkan di situ ada yang ngomong, ada yang lapor bahwasanya itu loh ada tempat sebuah penampungan ilegal. Lah, kalian pasti kena, teman-teman. Pasti akan ditangkap. Ya, jadi di sini bukan berarti saya nakut-nakutin kalian, ya, bukan. Tapi justru saya menyarankan buat teman-teman yang masih yang masih baru, yang masih awal, masih pemula, ya, lebih baik lewat PT saja, Mbak, ya, nggak usah kesusu, nggak usah keburu-buru, ya. Ingat bahwasanya rezeki kita itu udah ada yang ngatur. Kayak gitu loh. Kalau kita dari awal ngikut prosesnya itu lewat jalur yang resmi, insya Allah lancar, insya Allah aman, insya Allah selamat sampai di rumah majikan. Tapi kalau kalian misalkan lewatnya jalur yang gelap, yaitu 100% nggak ada jaminan kata aman, nggak ada jaminan selamat, ya, karena itu beresiko. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, misalkan kalian diiming-imingi oleh teman-teman kalian yang saat ini sudah ada di Singapura, bisa dibilang, Mbak, mau nggak kerja ke Singapura lewat jalur yang benar-benar cepat banget ini prosesnya? Apa itu, Mbak, namanya? Calling visa. Nah, nanti saya bantuin, Mbak. Nah, terus temennya terus ngomong-ngomong sampai kemana-mana, akhirnya lah mbaknya ini tergiur, terus akhirnya ngurus paspor sendiri, medikalan sendiri. Lah, nggak taunya nanti di tengah-tengah perjalanan kalau nasibnya apes, nah, kita nggak tahu, teman-teman, yang namanya nasib seseorang itu nggak ada yang tahu. Apakah orang akan bernasib selalu mujur terus? Ya enggak, teman-teman, ya. Apalagi saat ini benar-benar sangat rawan kayak gitu loh. Ya, misalkan nantinya kalian setelah sampai di custom Batam, ya, ditanya mana surat dari PT, lah, kalian akan menjawab apa coba? Terus kalau kalian sampai nervous, sampai gugup kayak gitu ya, terus akhirnya dibawa ke kantor, urusannya semakin besar, Mbak, ya. Masalah nggak akan selesai sampai di situ. Kalian bakalan ditanya sampai ke akar-akarnya, siapa yang memproses kamu, kayak gitu. Jadi di sini nggak gampang. Kerja ke Singapura lewat jalur yang ilegal itu nggak mudah, Mbak. Ya, pikirkan baik-baik sebelum kalian mengambil keputusan. Ya, bahwasanya kerja ke luar negeri, kalau kepengen aman, kalau kepengen selamat harus masuk PT.
Sama juga seperti saya. Saya pertama kali kerja ke Singapura teman-teman, saya masuk PT yang resmi ya di Jakarta waktu itu. Oke, so pas di hari hanya saya diantar ke Bandara Soekarno-Hatta oleh PT-nya. Dan setelah itu langsung teman-teman langsung mendarat ke Changi Airport. Nah itu artinya kita benar-benar lewat PT yang resmi. Kayak gitu teman-teman. Jadi kita nggak perlu diberhentikan di Batam. Nggak. Jadi langsung ya. Nggak perlu kita itu transit kemana itu enggak. Karena dari Singapura ke Indonesia itu hanya 2 jam 45 menit atau 2 jam 40 menit. Nggak lama. Ya, jadi di sini pikirkan baik-baik sebelum kalian mengambil keputusan teman-teman ya. Kalau nanti misalkan kalian dapat masalah setelah sampai di Batam kok kalian nggak bisa lolos ya. Yang saya maksud di custom Batam ini loh Mbak ya. Kalian nggak bisa lolos, nggak bisa keluar, alamat kalian harus lagi balik ke rumah dan itu bermasalah ya. Dan di sini saya menjelaskan sekalian ya, misalkan buat mbak-mbak yang masih yang masih pemula, kalian sudah terlanjur lewat jalur ilegal ataupun calling visa, dan setelah itu kalian lolos di Batam ya, itu benar-benar bersyukur banget karena nggak semuanya bernasib mujur ya. Setelah sampai di custom Batam nanti bakalan mungkin ada orang dalam yang tanya ini itu dan di situ kalian benar-benar menjawabnya dengan lancar dan semuanya berjalan dengan lancar, akhirnya kalian lolos. Sudah pasti kalian harus masuk ke Singapura, itu pun nggak naik pesawat ya, cuman naik kapal saja. Dari Batam sampai mungkin turunnya di Tanah Merah, ya itu cuman sebentar teman-teman, nggak ada 1 jam ya, seperti itu. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, mungkin yang saat ini sedang nonton video saya ini ya, kalian masih masih fresh, masih pemula, masih baru ya, jangan sampai tergiur oleh iming-iming dari teman-teman kalian yang saat ini sudah ada di Singapura, mungkin dijanjikan dikasih uang saku yang gede ya. Jangan sampai tergiur, tapi pikirkan baik-baik nasib kalian ya, karena di sini nggak semua mbak-mbak TKW yang bekerja di Singapura lewat jalur yang ilegal atau bisa dibilang calling visa ini semuanya akan lolos, enggak ya. Yang namanya nasib nggak ada yang tahu, kita hanya bisa berjaga-jaga saja, hati-hati saja kayak gitu. Kalau menurut saran dari saya, lebih baik buat yang masih pemula, buat yang masih baru, kalian masuk aja ke PT yang resmi. Karena di PT itu teman-teman nggak ada ruginya sama sekali. Nantinya kalian di sana akan dikasih ilmu yang begitu banyak sekali untuk nantinya setelah sampai di rumah majikan agar kalian itu sudah ngerti. Oh saya harus kerja seperti ini, di PT sudah diajarin. Kalau diajak ngomong oleh majikan sudah nyambung setidaknya. Ya kayak gitu, meskipun di situ kalian dalam menjawab masih gelagap-gelagap, tapi setidaknya sudah ngerti, sudah ngeh kalau diajak ngomong oleh majikan. Karena misalkan kalian nantinya mendapatkan majikan selain orang Melayu, di situ kalian harus bisa ngomong bahasa Inggris teman-teman ya. Yang pertama majikan Chinese, yang kedua majikan India, yang ketiga majikan mungkin dari Pakistan ya, kayak gitu. Di sini kalian harus bisa ngomong bahasa Inggris. Ya, meskipun nggak harus 100%, setidaknya kalian harus bisa yang namanya menjawab ya, kayak gitu. Jadi di sini nggak ada ruginya buat teman-teman semuanya masuk ke PT ya. Itu semua terbaik buat kalian ya, karena saya awal mulanya juga masuk PT teman-teman. Saya nggak langsung lewat jalur ilegal, lewat jalur yang gelap, calling visa, itu enggak. Karena saya mikirnya saya belum tahu apa-apa. Saya ini baru lulus sekolah teman-teman ya, baru lulus sekolah SMK waktu itu ya, lulusan SMK langsung masuk ke PT tanpa ada pengalaman kerja sama sekali ya, langsung masuk ke PT. Di PT itu dan nggak lama sekali, karena apa? Waktu dulu prosesnya itu nggak seperti saat ini. Kalau saat ini prosesnya sudah ribet ya teman-teman, harus inilah, harus itu, mungkin harus pakai pinjer ya, harus pakai pinjer kayak gini. Kalau dulu itu nggak ada teman-teman ya, nggak ada. Yang penting di PT itu cuman kita diajarkan cara ngomong bahasa Inggris ya, terus diajarkan tentang tata cara kerja di Singapura seperti apa, kayak gitu aja.
Tapi untuk saat ini sudah benar-benar komplit ya, benar-benar diajarkan dari yang A sampai ke Z. Jadi di sini memang sudah ada kemajuan ya teman-teman, dan kalian semua nggak usah berpikir bahwasanya kalau masuk ke PT nanti potongannya terlalu lama. Ya memang prosesnya seperti itu, prosedurnya memang seperti itu ya teman-teman. Itulah proses yang resmi, harus kalian nikmati, harus kalian jalani. Ya nanti kalau misalkan kalian lewat jalur yang salah, jalur yang gelap, iya kalau kalian nanti diterbangkan ke Singapura. Tapi kalau diarahkan ke lain negara, nah bagaimana nasib kalian? Pikirkan baik-baik ya. Bukan berarti di sini saya nakut-nakutin kalian teman-teman, tapi pikirkan baik-baik nasib kalian ya. Ingat, kalian niatnya kerja ke Singapura, meninggalkan keluarga, ingin mencari masa depan yang lebih baik, ingin merubah ekonomi. Untuk itu ayo teman-teman, masuk PT aja, nggak usah kesusu, nggak usah gerusa-gerusu, nggak usah mikir yang cepet-cepet ya. Yang namanya rezeki sudah ada yang ngatur. Yang penting kita di sini tetap berusaha sambil berdoa. Seperti itu loh teman-teman ya. Itu aja ya. Kita sebagai manusia tetap berusaha sambil berdoa. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran ya kayak gitu. Semoga nggak lama-lama numpang prosesnya di PT. Karena apa? Biasanya yang numpang prosesnya di PT terlalu lama itu nanti juga bakalan ngeluh, bakalan nyesek, bakalan mikirnya sampai kemana-mana, bakalan stres juga ya. Untuk itu buat teman-teman semuanya, stop mengeluh ya. Pokoknya yang sudah masuk di PT jangan sampai kalian membuang waktu ya. Kalau bisa selalu mendekatkan diri pada Allah agar diberikan kemudahan, agar segera turun jobnya, mendapatkan majikan yang baik, bisa menerima kekurangan kalian ya. Terus sampai di Singapura pekerjaan itu juga nggak berat, pokoknya nyaman buat kalian. Seperti itu kalau berdoa yang detail teman-teman ya. Bukan berarti di sini kita itu mendikte Allah, bukan, tapi kita cuman meminta ya. Kita minta sama Allah itu insya Allah nggak bakalan kecewa. Tapi kalau kita mintanya sama manusia itu pasti kecewa teman-teman ya. Jadi di sini buat kalian semuanya pokoknya harus tetap semangat, harus tetap ingat dengan tujuan awal kalian masing-masing, bahwasanya kalian kerja ke luar negeri itu ingin ubah nasib ya, ingin mempunyai kehidupan yang lebih layak. Mungkin kalian juga kepingin yang namanya bisa bikin rumah sendiri, kepingin yang namanya membiayai kehidupan anak ya, mungkin anaknya yang lagi sekolah, kepingin yang namanya bayar hutang dan lain sebagainya ya. Untuk itu buat teman-teman semuanya jangan sampai kalian salah melangkah. Oke teman-teman ya, jadi di sini misalkan kalian yang ingin bertanya ya, entah tentang soal apapun itu, tinggalkan komen kalian di bawah. Insya Allah nanti akan saya jelaskan lewat video. Nggak lupa juga di sini saya selalu memberikan doa, memberikan support serta dukungan buat kalian semua. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran. Semoga teman-teman semuanya yang saat ini masih numpang proses di PT, saya doakan segera turun jobnya, segera terbang ke Singapura. Semoga kalian semua merasa betah nyaman di rumah majikan. Jangan sampai pindah-pindah majikan ya Mbak. Karena apa? Kalau pindah-pindah majikan nanti kena potongan gaji lagi. Kalau pindah majikan dipotong gaji lagi oleh agent. Mau sampai kapan kerja bakti, kerja bakti. Kalau bisa sekali masuk di rumah majikan harus finish kontrak sampai 2 tahun ya. Pokoknya tetap semangat. Dan saya doakan yang sudah sampai di Singapura semoga lancar, semoga sukses, dan kalian semua bisa pulang ke Indonesia, berkumpul kembali dengan keluarga kalian dengan membawa hasil yang memuaskan. Amin. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye-bye.